Yuk bahas film. Kali ini aku mau sharing tentang salah satu film sci-fi thriller berjudul I Am Legend yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang peradaban bumi yang punah karena serangan dari sebuah virus yang sangat berbahaya ciptaan manusia. Dan seorang ilmuwan bernama Robert Neville berhasil menjadi satu-satunya manusia yang bertahan hidup. Ia memiliki misi mulia untuk menyembuhkan manusia di dunia seperti semula. Bagaimana keseruan perjuangannya? Mari kita mulai. Sudah banyak sekali penemuan di bidang kedokteran yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hingga akhirnya, sebuah obat untuk kanker berhasil ditemukan. Dengan mantap, ilmuwan yang menemukannya mengumumkan bahwa sudah 1.009 orang yang berhasil sembuh 100% dari kanker. 10,009. Yes, we have. Namun ternyata efeknya sangat mengerikan. 3 tahun kemudian, inilah yang terjadi. Manusia habis, dunia menjadi sepi, semua kota ditinggalkan. Gedung-gedung tidak terawat. Ilalang menutupi jalan dan masuk dalam bangkai-bangkai mobil. Dunia seakan berhenti dan berjalan mundur. Seseorang terlihat di tengah kota yang sunyi. Neville dan anjingnya yang bernama Sam. Mereka terlihat tenang sekali berkendara keliling kota. Hingga sekumpulan rusa tiba-tiba menabrak mobil mereka. Seakan menemukan buruan, Neville mengikuti kemana arah rusa-rusa itu berlari. Sesekali ia berusaha menembak salah satunya namun tidak berhasil. Hingga pada akhirnya para rusa itu masuk berhamburan ke dalam antrian mobil-mobil yang tak berpenghuni. Terpaksa, Neville turun dari mobil diikuti oleh Sam. Mereka berharap bisa mengejar salah satunya. Seekor rusa terlihat. Neville berusaha menembak. Sayangnya seketika itu juga seekor singa menerkam rusa. Neville yang awalnya ingin berebut dengan sang singa, mengurungkan niatnya setelah melihat ternyata singa itu memiliki keluarga dan anak. Baik sekali ya Mas Neville ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mereka harus bergegas kembali ke rumah. Let's go, Sam. Tidak lupa Neville menyiramkan cairan penghilang bau di depan rumah. Rupanya ketika di rumah kegiatan Neville masih seperti orang-orang pada umumnya. Memasak, makan sambil nonton TV walaupun siaran ulang, dan juga memandikan Sam dengan penuh kasih sayang. Terlihat biasa dan santai, tapi nyatanya tidak begitu. Ketika alarm berbunyi, Neville langsung berubah menjadi sedih dan terlihat tidak tenang. Bahkan ia juga meneteskan air mata, walaupun tetap berpura-pura tenang dan bahagia di depan Sam. Saat malam tiba, Neville menutup semua jendela dan pintu dengan rapat. Malam itu ia dan Sam meringkuk di dalam bak mandi. Neville bermimpi mengenai kejadian 3 tahun lalu. Di suatu malam, kabar menegangkan terjadi di New York. Neville menyuruh istri dan anaknya segera mengevakuasi diri keluar pulau, karena sebentar lagi akan ada kabar serangan virus. Istrinya masih bingung karena Neville menjelaskan dengan terburu-buru. Neville sendiri tidak punya banyak waktu dan menyuruh istrinya mengambil semua uang cash dari ATM agar bisa dibawa pergi. Neville tidak bisa ikut dengan mereka karena ia adalah salah satu jenderal yang berperan penting untuk penyelamatan di sana. Ia yang sekaligus adalah ilmuwan, berjanji akan segera menyusul mereka setelah virus itu berhasil diatasi. Belum selesai berdebat, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh sesuatu. Anak mereka yang berada di kursi belakang langsung berteriak saat mereka melihat makhluk yang menabrak mereka. Neville lalu terbangun dari mimpi buruknya. Di pagi hari, Neville melakukan aktivitas pada umumnya. Kemudian ia turun ke ruang bawah tanah menuju laboratorium tempat ia bekerja. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ilmuwan dengan sukarela bahkan di saat semua manusia sudah punah. September 5th, 2012, GA Series Serum 391 Animal Trials. Setelah memulai rekaman video, Neville menuju subjek penelitiannya untuk penjelasan terupdate hari ini. Banyak sekali tikus mengerikan yang ia teliti. Satu persatu ia cek keadaan terbarunya.
yang bahkan sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan kondisi terkait virusnya. Paling parah, ada beberapa subjek yang berakhir terbunuh. I'll kill the host. Virus yang menyerang ini bernama virus Kripin. Sekian banyak objek yang tidak memiliki banyak perkembangan, hingga matanya tertuju pada subjek nomor 6. Tikus itu terlihat lebih baik dan tenang dibandingkan tikus-tikus yang lain. Neville merasa ada secerca harapan. Ia akan mencobanya pada manusia. Next candidate for human trials. Di siang hari, Neville keluar rumah bersama Sam untuk menjalankan aktivitas lain. Saking ngenesnya, Neville bahkan meletakkan banyak manekin-manekin di seluruh kota agar kota masih terlihat hidup. Tak jarang, ia menyapa dan mengajak ngobrol manekin-manekin itu. Seperti contohnya, ia berpura-pura tertarik pada salah satu manekin wanita cantik yang ada di tempat rental kaset DVD, walaupun sok-sokan gak berani nyapa, macam mas-mas yang kesengsem dan malu-malu kucing. Lalu ia mengobrol dengan penjaga rental, yang pastinya juga manekin, dan tentunya gak bakalan ada sahutan. Ya iyalah, namanya juga ngobrol sama patung. Kalau disahutin yang ada malah kaget dong. Rutinitas siang Neville dan Sam lumayan beragam. Ia menjelajah peta kota untuk mendapatkan makanan ataupun sumber daya. Setiap hari juga melakukan siaran radio untuk siapapun yang ada di luar sana yang masih hidup. Ia dengan rajin menawarkan pertolongan kepada siapapun yang masih selamat, walaupun setiap hari juga tidak pernah ada respon balik apa-apa. If there's anybody out there. Dia benar-benar satu-satunya yang selamat. Aduh, sedih banget ya. Karena dia sendirian, Neville bebas melakukan apapun. Seperti saat ini, ia bermain golf di atas ekor pesawat tempur dengan bebas. Sam tiba-tiba melihat sesuatu. Neville mencoba mengintip dari teropong senapannya. Rupanya itu rusa. Beruntung sekali batinnya. Neville dan Sam langsung mengejar rusa itu. Mendaki mobil, melewati gedung. Sam malah masuk ke dalam gedung yang gelap. Neville panik dan berusaha mencarinya. Di dalam gedung itu gelap dan lembab. Neville mulai merinding. Entah suara apa itu. Neville yang sudah ketakutan sebenarnya sudah berniat pergi. Namun ia tidak tega dengan Sam. Dengan mengendap-endap, Neville menjelajahi lorong gelap itu. Sebuah jejak seretan darah terlihat di sudut lantai. Ia melihat arah jejak itu berakhir. Rupanya dari mayat seekor rusa yang masih segar. Neville merinding. Rusa itu pasti diseret oleh sesuatu. Ia merasa khawatir dengan keselamatan Sam. Tidak sengaja kaki Neville malah menginjak sesuatu. Gepokan uang berceceran di lantai. Ia merinding. Senternya mengarah ke sebuah ruangan. Astaga, ini adalah sarang Darkseeker. Manusia mutan berubah menjadi zombie karena terpapar virus Kripin. Bukan hanya satu, mereka ada banyak bagai satu koloni. Neville perlahan berjalan mundur, menghindar dan berusaha tidak menimbulkan suara apapun. Ia melihat Sam meringkuk di bawah meja ketakutan. Anjing itu ternyata melihat tuannya sedang diawasi oleh salah satu Darkseeker. Neville panik dan menembak monster itu. Karena gaduh, para Darkseeker lain mengejar mereka. Neville dan Sam berlari sekuat tenaga keluar gedung. Ada cahaya, sebuah jendela kaca. Mereka berdua menabrakkan diri ke jendela kaca itu hingga jatuh keluar. Salah satu Darkseeker ikut terjatuh keluar dan terlihat kesakitan terpapar cahaya matahari. Naas, monster itu akhirnya mati. Setelahnya Neville merencanakan membuat sebuah jebakan. Menggunakan darahnya sendiri sebagai umpan di sebuah pintu keluar gedung. Tak lama menunggu, tiba-tiba seorang Darkseeker terkena jebakannya. Bagaikan menangkap ikan dalam karung, Neville lalu membuatnya pingsan. Seorang Darkseeker lain ingin ikut keluar. Ia memandang Neville dengan marah, kemudian kembali masuk ke dalam kegelapan gedung. Di laboratorium rumahnya,
Neville memeriksa monster yang ditangkap dan diberinya obat bius dosis tinggi. Seorang wanita berusia 18 tahun. Makhluk itu bernafas jauh lebih cepat dari manusia normal. Ada sebuah tato kupu-kupu di badannya. Dengan penuh harap, Neville menyuntikkan obat nomor 6 yang berhasil ia coba pada tikus sebelumnya pada Darkseeker yang ditangkapnya ini. Yang kemudian mari kita panggil dengan Mbak Deka. Awalnya ada penurunan pada detak jantung seakan membaik. Namun tiba-tiba Mbak Deka bangun dan mengamuk sesaat, lalu pingsan dan detak jantungnya berhenti. Neville sangat terpukul. Ia mengambil vaksin penetralisir dan menyuntikkannya lagi pada Mbak Deka. Jantungnya berdetak lagi, namun kali ini masih tetap lebih cepat daripada manusia normal. Ia kembali lagi menjadi monster yang tertidur. GA series serum 391 compound 6, ineffective on humans. Percobaan Neville gagal. Malam itu Neville bermimpi buruk lagi terkait kejadian 3 tahun lalu. Berita efek virus Kripin dengan cepat menyebar ke seluruh New York. Para penduduk berbondong-bondong mengantri untuk dievakuasi keluar pulau. Kepanikan dan kericuhan terjadi tatkala orang-orang yang boleh keluar pulau hanya yang benar-benar terbebas dari infeksi. Saking chaosnya, Neville dan istrinya saja hampir terpisah karena error sistem dari detektor virus milik petugas. Banyak sekali ibu dan anak yang juga tidak diperbolehkan keluar pulau. Teriakan dan tangisan di mana-mana. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Keluarga Neville termasuk orang yang cukup penting. Maka dari itu istri dan anaknya dapat menaiki helikopter untuk meninggalkan pulau secepatnya. Neville harus tetap tinggal. Maka dari itu anaknya menyuruh Sam untuk menjaga ayahnya. Kembali ke timeline. Pagi itu Neville bangun seperti biasa, menjalani rutinitasnya dan menyiarkan siaran radio ke seluruh penjuru. Hal aneh dan menyeramkan terjadi. Salah satu manekin yang ia tata sudah berpindah posisinya, bahkan ada yang diletakkan jauh dari lokasi awalnya. Lumayan serem sih ya tentunya. Neville ketakutan sekali. Ia menembaki manekin yang dinamainya Fred itu, lalu menembak ke segala arah secara random. Di tengah keputusasaannya, Neville sudah merasa gila. Ia mendekati Fred, mencoba memastikan patung itu hidup atau dia saja yang berhalusinasi. Ada genangan air. Ternyata itu sebuah jebakan. Neville terjebak tepat seperti cara dia menjebak Mbak Deka sebelumnya. Ujung-ujungnya dia pingsan. Neville terbangun ketika alarm berbunyi. Astaga, ini sudah gelap. Neville berusaha mempercepat pelepasan dirinya dan akhirnya berhasil. Ini sudah gelap. Di sebuah lubang di gedung, seperti ada yang mengintip. Sam menggonggong. Neville berusaha menenangkannya walaupun ia masih ngesot-ngesot mengunjung mobil. Rupanya Darkseeker yang ada di dalam lubang gedung itu memiliki anjing zombie yang sepertinya terinfeksi virus yang sama. Darkseeker di dalam sana terlihat lebih besar dan pintar. Ia adalah Darkseeker Alpha. Kita sebut dia selanjutnya sebagai Mas Deka. Sam menggonggong dengan marah. Tepat setelah sinar matahari sudah tertutup di balik gedung-gedung, anjing-anjing zombie itu menyerang Neville dan Sam. Sam berusaha mati-matian melindungi Neville. Walaupun Neville berhasil menembak semua anjing-anjing zombie itu, Sam ternyata tergigit saat bertarung. Tak menunggu lama, Neville membawa Sam ke lab di rumah. Menyuntikkan Sam dengan obat buatannya. Dipeluknya anjing itu, berharap Sam bisa sembuh. Sayang, bulu Sam malah rontok. Gigi dan mulutnya memberi tanda pembusukan. Tak selang lama Sam pun menggonggong gila. Ia terinfeksi virus Kripin. Sambil menangis dan terpukul, Neville dengan terpaksa merangkul Sam dengan erat, memegang lehernya dengan kuat hingga anjing kesayangannya itu berhenti bergerak dan bernafas. Aduh Sam, kamu setia sekali sama pemilikmu. Esok harinya, setelah memakamkan Sam, Neville menuju tempat rental DVD langganannya.
ia menuju salah satu manekin wanita yang sebelumnya ia pakai untuk berpura-pura menyukai seseorang. Hello. Please say hello to me. Walaupun berkali-kali ia menyapa hello, tentunya tidak ada sahutan. Aduh, ngendusnya Mas Neville. Saking depresinya, pada malam hari ia melakukan aksi bunuh diri dengan menabraki kumpulan para Darkseeker yang ditemuinya. Mobilnya terbalik dan para monster itu sudah siap menangkapnya. Sebuah keajaiban datang. Tiba-tiba ada cahaya UV yang membuyarkan kumpulan makhluk-makhluk yang mengerubunginya. Neville pingsan. Di tengah-tengah kepalanya yang pusing, lama-lama terdengar suara seseorang berteriak padanya untuk tidak mati. Ingatan Neville kembali melayang pada malam 3 tahun lalu. Sesaat sebelum helikopter yang dikendarai istri dan anaknya pergi, tiba-tiba kericuan parah terjadi di dermaga. Helikopter-helikopter lain tiba-tiba terbang secara tidak terkendali, lalu menabrak helikopter istrinya. Pada akhirnya, tidak ada satupun warga yang berhasil keluar pulau. Pagi tiba, Neville terbangun karena mendengar suara film Shrek yang diputar di sebelahnya. Badannya sakit semua, namun semua lukanya telah dijahit. Neville waspada sambil membawa senjata. Rupanya seorang wanita bernama Anna dan anaknya yang bernama Ethan telah menyelamatkannya. Melihat Anna yang dengan tenang memasak untuknya, Neville menurunkan senjatanya. Bagaikan mimpi, Neville akhirnya bertemu dengan manusia yang selamat selain dirinya. Rupanya, Anna berasal dari Maryland, dan setelah mendengarkan siaran radio Neville, mereka berdua langsung bergegas ke New York. Anna mengatakan bahwa mereka akan ke Vermont, di mana orang-orang selamat kabarnya diungsikan ke sana. Neville terkejut, ia tak percaya ada yang masih selamat selain mereka bertiga. Namun Anna meyakinkan bahwa masih ada yang menyelamatkan diri ke pegunungan, karena makhluk-makhluk ini tidak tahan suhu dingin. Tapi Neville masih emosional. Ia kembali mengatakan tak mungkin ada yang selamat. He's dead. Everybody is dead. Amarah Neville membuat Anna dan Ethan takut. Sepertinya Anna dan Ethan sudah sering menghadapi masalah seperti ini. Mereka langsung refleks menjauh dari Neville sambil membawa senjata pertahanan diri. Menyadari bahwa emosinya berlebihan, Neville meminta untuk pergi saja ke ruang atas. Ia ingin menenangkan diri. Setelah beberapa saat menenangkan diri dalam bak mandi, Neville kembali turun untuk berbicara. Anna dan Ethan menyambutnya dengan tenang dan seakan memahami. Anna menceritakan bahwa selama ini ia berasal dari sebuah kapal palang merah Sao Paulo, namun kru kapalnya tertular virus Griffin. Hanya ada 5 orang yang kebal terhadap virus itu. Sayangnya, mereka terbunuh oleh Darkseeker, menyisakan Anna dan Ethan. Anna kembali mengusulkan bahwa jika Neville mau ikut bersama mereka ke Vermont sebelum siang, maka mereka bisa sampai sana tidak sampai 1 hari. Neville tak ingin pergi. Ia merasa bertanggung jawab untuk tetap di TKP itu sampai berhasil menemukan obat. Anna pun tidak ingin berdebat lebih panjang. Siang itu, Neville membagikan pengetahuan yang ia dapatkan kepada Anna dan Ethan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat terkena jebakan dari Darkseeker. Darkseeker ini seharusnya tidak bisa berpikir karena fungsi otak mereka melemah. Neville menjelaskan bahwa ia sempat bertemu Darkseeker Alpha yang kita sebut sebagai Mastika. Mastika terlihat lebih pintar dan kuat dari yang lainnya. Itu menandakan bahwa Darkseeker bisa berevolusi. Sejak saat itu, Anna dan Ethan mulai terbiasa membantu Neville. Sesekali juga membantu hal-hal kecil di lab penelitiannya, tempat Mbak Deka dirawat. Anna sangat takjub mengetahui betapa banyaknya Darkseeker yang pernah Neville tangkap dan berusaha Neville tolong, walaupun berakhir kematian. Did all of them die? Yes. Di malam hari, Anna kembali mencoba membujuk Neville untuk pergi ke Vermont. Akhirnya Neville malah kesal dan sangat heran. Memangnya anak ini kenapa bisa seyakin itu bahwa di sana masih ada yang selamat? Rupanya, Anna ini tipe mbak-mbak yang religius. Ia hanya bermodal keyakinan atas nalurinya. God told me. He has a plan. Anna merasa ia sudah dituntun oleh takdir Tuhan. Bahkan saat menyelamatkan Neville itu bukanlah sebuah kebetulan. Hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk menyalakan radio dan datang ke tempat Neville. Neville yang sangat rasional tentu saja tidak setuju dengan alasan Anna.
terlalu konyol dan tidak masuk akal menurutnya. Di tengah-tengah perdebatan, sebuah suara keributan terdengar dari luar. Neville mengintip. Itu koloni Darkseeker yang menuju rumah Neville. Monster-monster itu berhasil mengikuti mereka sampai ke rumah. Semua sistem keamanan di rumah Neville dinyalakan. Namun, bahkan lampu-lampu UV yang dipasangnya di halaman jauh dari rumah berhasil dirusak oleh mereka. Dengan terpaksa, Neville menyalakan ranjau yang ditanam di sekeliling halaman rumahnya. Banyak Darkseeker yang akhirnya tewas. Neville merasa sangat bersalah. Tiba-tiba, seorang Darkseeker meloncat ke arahnya dan masuk ke dalam rumah. Pertarungan sengit terjadi. Neville berhasil menembak Darkseeker itu. Namun tidak berhenti di situ. Rupanya masih banyak sekali Darkseeker yang mendatangi rumah mereka. Tempat paling aman saat ini adalah ruang kaca anti peluru tempat Mbak Deka dirawat. Di tengah ketakutan, Anna menyadari sesuatu. Mbak Deka terlihat bernafas lebih baik seperti manusia normal. Sepertinya obat Neville berhasil. Ketenangan itu tak berlangsung lama. Para monster sudah berhasil turun dan mengobrak-abrik laboratorium Neville. Walaupun sebagian besar dari para Darkseeker itu tidak mampu menembus ruang kaca itu, hingga akhirnya muncullah Mas Deka. Ia menabrak-nabrak kaca ruangan itu hingga hampir pecah. Neville awalnya ingin melakukan penembakan, namun ia terlalu takut karena jika membuat kaca itu pecah, malah akan lebih berbahaya. Tiba-tiba Mas Deka berhenti menabrakkan diri. Kemudian ia membentuk sebuah pola di kaca itu menggunakan noda-noda telapak tangannya. Sebuah bentuk kupu-kupu. Neville shock. Ia seakan mengerti maksudnya. Rupanya yang dimaksud adalah Mbak Deka. Neville ingat bahwa Mbak Deka memiliki tato kupu-kupu. Apakah dia adalah kekasih Mas Deka? Mereka paham satu sama lain. Berarti mereka bisa diajak berkomunikasi. Pada saat itu juga, Neville memberanikan diri untuk berhadapan langsung dengan Mas Deka. Open the door, please. Ia menyuruh Anna untuk membukakan pintu kacanya. Walaupun awalnya Darkseeker lain seakan ingin menyerang mereka begitu pintu dibuka, namun Mas Deka melarang mereka menyerang Neville. Sepertinya Mas Deka ini lebih cerdas dan merupakan pemimpin koloninya. Neville mendorong tempat tidur Mbak Deka di tengah-tengah para Darkseeker. Di hadapan mereka, Neville menyontohkan bagaimana ia berusaha mengobati Darkseeker yang ia tangkap ini. Walaupun dikelilingi makhluk-makhluk yang menyeramkan, Neville berusaha tetap tenang. Ia menyuntikkan obat untuk Mbak Deka yang masih terbius. Perlahan Mbak Deka terbangun dari efek obat biusnya. Tangannya yang masih lemas meraih Mas Deka. Ia menyadari bahwa teman-temannya yang lain sudah menjemputnya. Akhirnya, seperti mengatakan terima kasih, Mas Deka dan para Darkseeker lain pergi dari sana membawa teman mereka, yaitu Mbak Deka. Sebuah informasi besar baru telah didapatkan. Saat siang tiba, Neville akhirnya ikut Anna dan Ethan menuju Vermont. Kini semua perjalanan mereka akan disiarkan melalui radio, berharap bertemu orang lain yang masih selamat, meneruskan informasi penting yang sangat berpotensi menyelamatkan dunia. You are not alone. There is hope. Keep listening. Film pun berakhir. Nah, sebenarnya film I Am Legend ini memiliki dua jenis ending. Ada ending versi lama dan versi alternatif. Ending yang aku ceritain sebelumnya merupakan ending versi alternatif. Sedangkan ending versi lama lebih menyedihkan. Yaitu dimana ketika Mas Deka dan koloninya berhasil memecahkan ruang kaca, Neville tidak berhasil memahami maksud dari Mas Deka tentang kupu-kupu itu. Neville akhirnya menyuruh Anna dan Ethan bersembunyi di bunker, sedangkan ia malah memilih melakukan bom bunuh diri untuk meledakkan para Darkseeker yang ada dengan dirinya. Anna dan Ethan yang selamat melanjutkan perjalanan ke Vermont sambil membawa sampel darah Mbak Deka untuk diteliti para peneliti di sana. Nah, ending versi asli ini sebenarnya yang pernah dulu aku lihat. Ketika nonton lagi baru-baru ini, aku sempat bingung sama cerita versi alternatifnya. Sepertinya, alternatif ending ini digunakan untuk menyambungkan dengan season keduanya di tahun 2017. Lumayan lama 10 tahun sejak season pertamanya. Mungkin season 2 ini bakalan aku bahas juga. Tunggu aja sih update link di deskripsi. See you on the next video. Bye-bye. Lembut kapas menerpa tangan jatuh, mengingatkan raga belai cipta perintah darinya, menerpa halusan